Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan tidak ngopi dulu, karena barusan udah ngopi ya. Jadi, wah, ini kopi untuk negeri. Nah nih, ini donasi, bagian dari donasi kopi untuk nakes. Nanti saya buat videonya lagi, babak nomor 8. Nah, ini pakai rapi-rapi, ini pakai batik karena mau memberikan presentasi. Presentasinya wah tentang cyber security. Tapi di kepala saya ini yang sudah kepikiran lama sebetulnya, saya belum buat ceritanya, itu adalah tentang kegalauan atau kesulitan kita dalam mengamankan sistem IoT ya. Jadi kan saya rasa masih banyak yang mungkin belum sadar ya bahwa IoT itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jam tangan saya mana, jam ya smartwatchnya ada lagi di depan, malas ngambilnya. Ini ada kayak gini ya, sensor humidity, temperatur dan seterusnya. SCADA sekarang di berbagai perusahaan yang terkait dengan SCADA itu juga mau di-online kan, mau digabungkan dengan sistem yang sekarang sudah online ya. Dengan kata lain semuanya tambah online. Maka akan ada puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan ribu, bahkan kalau diprediksinya adalah miliaran perangkat atau devices yang ukurannya kecil-kecil gini akan terhubung dengan internet. Devices ini bisa terhubung ke arus listrik kita, ngidupin lampu, matiin lampu, bahkan untuk menyalakan pompa air, pompa di tambang, atau sistem untuk di truknya ya. Jadi semuanya pakai device seperti ini. Problemnya adalah sistem seperti ini pada saat sekarang ini resourcesnya terbatas ya. Kalau kita lihat yang ini ya kayak gini-gini tuh resourcesnya terbatas. Maksudnya memorinya terbatas, computationnya terbatas ya. Kalau hanya untuk menghidupkan switch ya pakai relay, relay belum dibuka, atau membaca sensor, ini sih bisa. Tapi kalau dia harus mengirim data misalnya lewat SSL gitu ya, TLS, nah ini belum bisa. Atau kalaupun bisa sangat berat ya, karena komputasinya rendah. Jadi yang kayak gini tuh belum bisa. Ini aja sudah modern ya. Banyak perangkat SCADA lain ya, yang dulunya tuh, yang kalau kita kenal-kenal namanya PLC atau apa-apa tuh yang sudah zaman tahun 80-an kali ya, dikembangkan dengan menggunakan aplikasi DOS, Visual Basic ya, VB, Delphi ya, Delphi atau Delphi ya. Nah, itu juga sebagian besar tidak memiliki pengamanan. Nah, jadi kita akan melihat masalah yang akan lebih besar lagi ya daripada yang masalah sekarang. Ya, connected devices. Ya kalau ini cuma datanya bocor, cuma quote unquote ya nggak masalah ya. Masalah juga kalau ini datanya menyangkut dengan kondisi lapangan di perusahaan kan, jadi orang tahu, kompetitor jadi tahu berapa revenue kita, berapa data yang kita keruk, berapa minyak yang bisa kita gali dan seterusnya. Yang lebih repot kalau dikendalikan. Ya, ini bisa men-shutdown sebuah negara dengan adanya seperti ini. Ngeri kan? Nah, ada macam-macam cara. Banyak mahasiswa saya juga sudah melakukan penelitian berkali-kali. Misalnya sebagai contoh ya, yang cara paling gampang dan applicable saat ini adalah devices sejenis ini yang letaknya seberkatan itu kita komunikasikan, kita jadikan satu dengan sebuah komputer ya. Katakanlah Raspberry Pi atau mungkin mini PC, Raspberry Pi aja yang lebih kecil, atau mini PC yang kecil lagi ya, yang $9 komputer waktu itu. Nah, jadi semuanya ini store data ke sistem itu ya. Nah, itulah yang Raspberry Pi-nya itu yang baru ngirim ke server pusat dengan encrypted, TLS dan seterusnya. Pakai blockchain pun bisa gitu ya. Karena yang ngirim itu udah komputer ya, komputasinya udah cukup. Memang masih ada masalah lokal dari yang devices ini, tetapi attack-nya pun harus lokal. Jadi kalau ini kita taruh di tambang gitu ya, yang attack tuh harus ya penambang ya, atau orang-orang yang berada di hutan itu, atau di dalam pit itu, atau di dalam macam-macam ya, atau di dalam, kalau di laut itu di rig tersebut ya, yang mana itu biasanya ya berarti attackernya ya orang lokal ya, bukan general public di dunia ya. Jadi attack surface-nya kita perkecil, istilahnya tuh attack surface-nya.
Nah, jadi demikianlah itu salah satu caranya ya. Jadi itu. Nah, ada orang mengatakan bahwa itu sebenarnya edge computing ya. Jadi computingnya kita tarik ke edge, bisa juga demikian kita sebutnya. Keren-kerenannya ya, edge computing. Tapi intinya begitu ya, itu dikumpulkan misalnya berapa sensor terdekat, protokolnya juga bisa kita sederhanakan, misalnya pakai Bluetooth, tidak harus Wi-Fi, atau apa kalau dekatnya sangat dekat sekali ya. Atau kalau yang jauhan pakai LoRa ya. Tapi intinya gitu, ini kan dikonsentrated kan ya, dikonsentrasikan di dalam satu titik, baru itu nanti yang mengirim ke pusat, dan itu juga lebih manageable dari sisi manajemen, lebih gampang. Kita masuk ke server yang itu, kita kendalikan, kita configure segala macam ya. Tapi dia dan devices lokalnya itu memang kalau kita sebut ya tidak secure. Tapi kan tadi ya physically kalau itu kita pengamanannya secara fisik ya, berdekatan fisik gitu. Masih ada masalah di situ, tentu saja masalah itu nanti masalah yang berbeda. Tapi ini adalah ideas atau ide-ide bagaimana kita melakukan itu. Ada lagi masalah provisioningnya, bagaimana kita mengelola devices yang jumlahnya banyak tadi. SNMP ya protokol sistem pengelolaan yang seperti SNMP just does not cut it ya. Jadi tidak cukup untuk mengelola itu ya. Jadi nanti mungkin akan dikembangkan protokol-protokol baru untuk mengelola IT devices ya, provisioningnya kita sebutnya gitu. Begitu. Demikianlah rambling singkat pagi ini. Sampai berjumpa kembali di Padepokan Budi Raharjo. Selamat ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.